Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu terjadi secara generatif atau melalui proses penyerbukan atau melalui perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif itu tidak melalui yang namanya perkawinan. Pembahasan hari ini saya fokuskan ke perkembangan vegetatif, yaitu ada dua, secara alami dan secara buatan. Nah, apa saja macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami? Yang pertama ada membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah yang bersel satu itu memperoleh keturunan dengan cara membelah diri, contohnya ganggang hijau. Kedua, ada perkembangbiakan melalui spora. Spora ini terbentuk dan disimpan dalam kotak spora yang namanya sporanium. Jika kotak sporanium ini pecah, maka akan tumbuh individu baru. Yang ketiga, melalui tunas. Tunas ini biasanya tumbuh di samping induknya dan dianggap sebagai individu baru, contohnya pohon pisang dan pohon bambu. Yang keempat adalah rizoma atau akar tinggal, di mana bagian-bagian tubuhnya terdapat ruas-ruas seperti jari kita, dan nanti jika ruasnya dipotong maka akan tumbuh individu baru. Yang kelima ada umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di tengahnya tumbuh tunas. Nanti, jika bagian pangkalnya ditanam di media tanah atau air, maka akan tumbuh calon individu baru, contohnya bawang merah, bawang putih. Yang keenam adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggembung karena berisi cadangan makanan. Ini biasanya terdapat mata tuna sebagai calon individu baru, contohnya kentang dan ubi jalar. Yang ketujuh adalah geragi atau stolon. Geragi merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah, dan apabila batang tersebut tertimbun tanah maka akan menjadi tanaman baru, contohnya seperti stroberi. 8. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi menjadi penyimpan cadangan makanan dan hanya tumbuh menjadi individu baru apabila tanaman tersebut sedikit batang yang bertunas, contohnya seperti lobak dan wortel. Yang kesembilan adalah tunas adventif. Tunas adventif atau tunas liar ini adalah tunas yang tidak tumbuh di ujung batang atau di ketiak daun. Adventif ada dua, yaitu adventif akar dan adventif daun. Nah, dari sini sudah paham kan macam-macam vegetatif alami? Dilanjut ke perkembangan vegetatif secara buatan. Yang pertama ada cangkok. Cangkok adalah mengembangbiakan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan induknya. Cara mencangkok, pilihlah batang yang tidak terlalu muda atau tidak terlalu tua. Lalu sayat bagian kulitnya sampai terlihat kambiumnya. Setelah itu, bungkus bekas sayatan tadi dengan plastik atau sabut kelapa yang di dalamnya sudah tercampur pupuk dan tanah. Sirami secara teratur hingga akar tumbuh cukup banyak, potong dan siap ditanam sendiri. Yang kedua ada mengenten. Mengenten atau menyambung ini bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Nah, menyambungnya, pilih bagian batang bawah itu diameternya lebih besar dan batang yang di atas disayat membentuk huruf V. Lalu sematkan pada batang bawah dan diikat menggunakan plastik. Sekitar 7 hari sudah mulai tumbuh tunas daunnya. Yang ketiga ada stek. Ini adalah cara mengembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian dari batang tumbuhan itu sendiri.
Caranya juga cukup mudah, tinggal kita potong bagian batang bawahnya lalu kita tancapkan ke tanah. Selang beberapa hari sudah muncul akarnya. Yang keempat, ada okulasi. Okulasi atau penempelan ini adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman yang sejenis yang akan dijadikan induk. Tujuannya agar tumbuhan tersebut memiliki jenis buah dan bunga yang berbeda. Bisa dimengerti ya anak-anak proses perkembangbiakan secara vegetatif alami maupun buatan. Sekarang buatlah rangkuman sederhana dari video tadi dan coba cari tahu tanaman apa saja yang perkembangbiakannya menggunakan vegetatif buatan. Sekian dulu ya, semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.